Nuh dan banjir. Nuh adalah seorang yang baik dan saleh. Ia berusaha hidup akrab dengan Allah. Ia menjadi ayah dari 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Bumi penuh dengan kekejaman, maka Allah berkata kepada Nuh, "Aku telah memutuskan mengakhiri hidup semua manusia, karena bumi penuh dengan kekejaman. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi. Buatlah sebuah kapal bagimu dari kayu yang kuat dengan bilik-bilik di dalamnya. Lapisilah dengan ter dari dalam dan dari luar. Engkau harus membuat atapnya. Engkau juga harus membuat pintu pada lambungnya. Buatlah kapal itu bertingkat 3, yaitu bawah, tengah, dan atas. Aku akan mendatangkan banjir di atas bumi untuk membinasakan segala sesuatu yang hidup di bawah langit. Namun aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Engkau harus masuk ke dalam kapal, engkau dan anak-anakmu, juga istrimu dan istri anak-anakmu. Bawalah juga ke dalam kapal itu masing-masing sepasang dari semua makhluk hidup, haruslah jantan dan betina, supaya mereka tetap hidup bersamamu. Bawalah juga segala macam makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu. Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu berkatalah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam kapal, engkau dan seluruh keluargamu. Dalam keturunan ini, engkau adalah satu-satunya orang yang aku lihat melakukan hal yang baik. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke bumi. Hujan akan turun terus-menerus selama 40 hari 40 malam, supaya makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa." Demikianlah Nuh dan anak-anaknya juga istrinya dari istri anak-anaknya masuk ke dalam kapal itu. Setelah 7 hari, bencana pun terjadi. Banjir melanda bumi. Segala mata air meluap dan pintu air di langit terbuka. Selama 40 hari 40 malam air tercurah ke bumi. Air begitu tinggi sehingga kapal itu mulai mengapung. Air semakin tinggi dan kapal itu terapung-apung pada permukaan air. Air itu terus bertambah tinggi sehingga tergenanglah gunung-gunung yang paling tinggi. Maka segala binatang yang hidup mati dan juga manusia. Hanya Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu tidak binasa. Air naik di atas permukaan bumi selama 150 hari. Allah tidak melupakan Nuh dan segala binatang yang ada bersamanya di dalam kapal itu. Allah mengirim angin ke bumi sehingga air itu mulai surut. Karena semua mata air di bumi dan semua pintu air di langit ditutup lagi, air semakin surut dari bumi. Setelah 40 hari Nuh membuka sebuah jendela kapal dan melepaskan seekor burung gagak. Burung itu pulang pergi berulang-ulang sementara air surut dari bumi. Kemudian untuk melihat apakah air sudah berkurang, ia melepaskan lagi seekor merpati. Namun karena ada air di seluruh permukaan bumi, merpati itu tidak menemukan tempat untuk bertengger dan kembali lagi ke kapal. Nuh mengulurkan tangannya lalu membawanya masuk. Sesudah 7 hari, ia melepaskan lagi merpati itu. Pada sore hari merpati itu kembali kepadanya dengan membawa sehelai daun zaitun di parutnya. Sekarang Nuh mengetahui bahwa air telah surut. Setelah menunggu 7 hari, ia melepaskan lagi merpati itu dan kali ini burung itu tidak kembali kepadanya. Pada hari pertama bulan pertama, air di bumi sudah kering. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari kapal itu bersama-sama dengan istrimu, anak-anak dan istri-istri mereka. Bawalah keluar semua binatang yang ada bersamamu, entah burung-burung atau hewan, atau segala macam binatang melata, supaya mereka hidup memenuhi bumi, berkembang baik dan berlipat ganda." Lalu keluarlah Nuh dari kapal itu bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya dan istri-istri mereka, semua jenis binatang, semua jenis burung dan semua yang merayap di bumi keluar dari kapal, kelompok demi kelompok.
Kemudian Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan dan mempersembahkan kurban binatang di atas mezbah. Tuhan berkata di dalam hati, "Aku tidak akan menghukum dunia ini lagi karena perbuatan manusia. Memang benar bahwa pikiran manusia merencanakan perbuatan jahat sejak masa mudanya, tetapi aku tidak akan membinasakan lagi semua makhluk hidup seperti yang telah kulakukan ini. Sejak saat ini, menanam dan menuai, dingin dan panas, musim kemarau dan musim dingin, siang dan malam tidak akan berhenti selama-lamanya." Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi." Kemudian Allah berkata kepada Nuh dan anak-anaknya, "Sekarang aku membuat perjanjian denganmu dan dengan keturunanmu serta dengan segala makhluk hidup yang ada bersamamu. Tidak akan pernah lagi makhluk hidup dibinasakan oleh banjir. Tidak akan pernah lagi ada banjir yang menjadikan bumi sebagai sebuah padang gurun." Allah melanjutkan perkataannya, "Sebagai tanda perjanjian kekal yang kubuat selamanya antara aku dengan engkau dan dengan segala makhluk hidup yang kau pelihara adalah pelangi yang aku bentangkan di atas awan. Setiap kali aku mendatangkan awan meliputi bumi, langit akan tampak di awan, dan aku akan ingat perjanjian antara aku sendiri, engkau dan segala makhluk yang hidup. Tidak akan pernah ada lagi banjir yang membinasakan segala makhluk yang hidup." Saudara dan sahabatku, demikianlah Heffernan dalam Bible for yang Katolik mencari-patikan kembali kisah Kejadian bab 6 sampai dengan 9. Semoga kita terinspirasi oleh hidup Nuh yang luar biasa ini. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkah.